ada euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selama Indonesia merdeka, Konstitusi Indonesia selalu menjamin akses yang sama dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, people of different abilities, untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, seperti mengakses pelayanan publik, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi COVID-19. Artinya, mereka yang pertama-tama harus dilindungi. Bahkan sudah terbentuk sebuah komisi khusus untuk penyandang disabilitas yang anggotanya dilantik oleh Presiden Joko Widodo 1 Desember 2021 yang lalu. Pada kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa, berdialog langsung dengan staf khusus Presiden untuk bidang sosial, Mbak Angki Yudhistia, yang saat ini sudah hadir secara virtual untuk menambah lebih banyak informasi tentang pandemi dan penyandang disabilitas di Indonesia. Selamat sore, Mbak Angki. Assalamualaikum, terima kasih banyak Mbak Angki sudah mau bergabung dengan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mbak Angki, kita mau tanya-tanya dulu, boleh ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa saja sih kemajuan yang dibuat pemerintah selama 2021 sehingga situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tahun 2021 ini dapat dirasakan bagi penyandang disabilitas atau difabel dibandingkan dengan tahun 2020 lalu? Oke, jika kita bicara tentang apa saja kemajuan yang dibuat oleh pemerintah selama 2021 sehingga situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini di tahun 2021 ini dapat dirasakan bagi penyandang disabilitas dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Di tahun 2021 ini sebuah momen sejarah telah terbentuk, yaitu dengan disahkannya Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Momen ini telah kita tunggu-tunggu oleh kita semua, terutama teman-teman penyandang disabilitas. Harapannya bahwa lembaga ini dapat menjadi lokomotif bagi semua upaya, pergerakan, dan strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif di Indonesia. Selain itu, sama seperti tahun 2020, karena masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, komitmen pemerintah dalam program perlindungan sosial dan kesehatan untuk penyandang disabilitas tertuang dalam berbagai kategori program, seperti program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, bantuan sosial tunai, diskon tarif listrik, program Kartu Prakerja, bantuan subsidi upah, subsidi kuota internet, dan BLT untuk teman-teman disabilitas yang berwirausaha. Baik, terima kasih Mbak Angki. Lalu bagaimana pandangan Mbak Angki sendiri tentang perkembangan vaksinasi COVID-19 terhadap penyandang disabilitas atau difabel? Apakah cukup signifikan kemajuannya? Apalagi ketika dikategorikan sebagai prioritas dalam kelompok masyarakat rentan. Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai masyarakat rentan. Oleh karena itu, sejak adanya vaksin di Indonesia, teman-teman disabilitas masuk ke dalam kategori prioritas penerima vaksin COVID-19 sejak awal tahun 2021. Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan dalam rangka menghadirkan akses vaksinasi yang merata bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam program kolaborasi vaksinasi inklusif yang dilakukan staf khusus Presiden dengan beberapa kementerian lembaga. Dan juga pada bulan Maret dan April 2021 itu kita bekerjasama dengan kementerian lembaga, dan juga selanjutnya hingga akhir tahun ini kita telah mendistribusikan vaksin hibah Sinovac dari pemerintah Uni Emirat Arab kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang dibagikan kepada teman-teman disabilitas di 6 provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat,
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali sebagaimana adalah zona merah khususnya untuk penyandang disabilitas yang terdampak. Kemudian dalam hal kebijakan program percepatan vaksinasi COVID-19, berbagai instansi yang menjadi stakeholder utama dalam vaksinasi penyandang disabilitas yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kerangka hukum kebijakan untuk mengurai kendala dan tantangan yang terjadi di lapangan. Adapun kebijakan kerangka hukum itu berupa surat edaran dari masing-masing. Baik, menurut Mbak Angki, apa ya kesenjangan atau harapan yang belum terpenuhi dari para penyandang disabilitas atau difabel selama tahun 2021 ini? Apalagi yang perlu dilakukan oleh kita bersama? Sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan berbagai peraturan turunannya dalam bentuk 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden, segala upaya dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah dilakukan. Memang semua butuh waktu dan proses dalam jangka panjang tentunya, sehingga ini membutuhkan peran sinergi kita semua untuk kita sama-sama membangun kesadaran di tengah masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini penting bagi kita semua untuk terus mengadvokasi dan saling mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk teman-teman disabilitas. Nah, saya penasaran nih kalau tentang kemajuan atau situasi terkini adaptasi kebiasaan baru terhadap 5M dan prokes lainnya nih bagi para penyandang disabilitas atau difabel. Mana sih yang paling sulit di antara 5M atau dari prokes tersebut dan mana yang paling mudah diadaptasi dan apa faktor pendukung kesuksesan beradaptasi tersebut? Baik, seperti yang kita ketahui 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semua hal tersebut sudah menjadi bagian dari kebiasaan baru kita semua, sehingga bagi teman-teman disabilitas juga sudah cukup beradaptasi dengan baik dengan adaptasi yang baru ini, yang fokus pada preventif atau pencegahan. Hambatan dalam menerapkan prokes bergantung pada ragam disabilitas dari individu teman disabilitas. Misalnya, untuk teman-teman penyandang disabilitas sensorik akan lebih sulit berkomunikasi jika semuanya memakai masker. Dan untuk teman-teman yang motorik ini lebih sulit untuk teman-teman mencuci tangan karena keran-kerannya itu kalau tidak aksesibel seperti keran putar atau keran injak. Jadi solusinya adalah tentu dengan membawakan hand sanitizer. Nah, untuk teman-teman disabilitas tentunya dengan teknologi yang bisa membantu teman-teman disabilitas berkomunikasi. Gitu. Salah satu kunci penting dalam menumbuhkan kesadaran akan prokes bagi penyandang disabilitas adalah peran support system, family, keluarga, kerabat. Bagaimana support system ini dapat memiliki pengetahuan yang baik, dapat mencerna dan memilah informasi yang beredar, serta dapat menjelaskan secara persuasif kepada teman-teman disabilitas pentingnya protokol kesehatan dan vaksin. Terlepas dari tantangan yang ada, saya ingin mengapresiasi kepada seluruh teman-teman disabilitas di Indonesia yang telah taat protokol kesehatan sejak awal pandemi hingga teman-teman disabilitas dan support sistemnya. Baik, terima kasih. Dan terakhir nih Mbak Angki nih, apa harapan Mbak Angki dan saudara-saudara kita penyandang disabilitas di tahun 2022? Terutama dengan adanya varian Omikron nih dan pengetatan libur Nataru yang diatur oleh pemerintah melalui Inmendagri dan juga ETSE Satgas Penanganan COVID-19. Tahun 2022 kita tentunya sambut dengan penuh optimisme, tetapi jangan lengah dan tetap waspada. Hadapi dengan tenang, jangan panik selama kita semua taat pada protokol kesehatan 5M dan sudah melakukan vaksinasi COVID-19, maka resiko penularan dapat ditekan seminimal mungkin.
kasih. Terima kasih banyak Mbak Angki. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pemerintah Indonesia bertekad melindungi semua lapisan masyarakat dalam masa pandemi ini, terutama orang dengan disabilitas. Karena no one is safe until everyone is safe. Kita aman kalau semua orang aman dari COVID-19. Ayo tetap disiplin prokes, patuhi peraturan selama masa Nataru, dan segera vaksinasi bagi yang belum. Semua vaksin yang ada di Indonesia dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat karena sudah disetujui oleh Badan POM dan juga WHO. Mari kita tutup 2021 dengan tekad mempertahankan kondisi yang membaik ini dan jadikan tahun depan, tahun 2022, sebagai tahun terakhir pandemi dan menjadi tahun yang lebih nyaman bagi kita semua. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Salam inklusi dan salam sehat dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin.